Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Ini di pagi hari aku lagi nemenin kakak Caca sarapan pagi, makan nasi pakai ikan. Dan mohon maaf ya, tadi kakak Caca makannya masih pakai tangan kiri. Makannya itu masih suka gantian gitu loh, tangan kanan, tangan kiri. Padahal sudah selalu diingatkan kalau makan wajib pakai tangan kanan. Hari ini aku nggak masak untuk nyiapin bekal pas suami, karena pas suami ada acara di kantor. Nah, untuk sarapan pagi aku cuma bikin roti bakar aja sama teh manis anget. Dan ini bekal untuk kakak Caca ya, ke sekolah cuma bawa buah-buahan karena kakak Caca alergi, jadi dia nggak aku kasih ciki-ciki, coklat ataupun susu UHT. Bekalnya ada buah apa? Ada buah pisang. Ada buah seledri, ada buah mangga. Oke, nanti tusukannya jangan sampai hilang ya. Oke? Oke. Pokoknya kakak Caca wajib sarapan pagi, makan nasi sebelum ke sekolah. Nah, untuk isi tasnya aku tambahin baju ganti ya kalau kenapa-kenapa. Dan oke, kita udah ready. Cus ya, langsung aja kita anterin kakak Caca ke sekolah. Sampai di sekolah, kakak Caca itu masih malu ya, namanya anak baru, jadi ya harus aku anterin. Dan ternyata di kelasnya itu lagi kosong, semuanya lagi pada ngumpul di lantai 2. Dari sekolah kakak Caca, aku mau mampir sebentar ya ke tukang sayur. Aku mau beli ikan, mau beli ayam. Sebenarnya pas suami itu nitip kerupuk ya, tapi aku sekalian aja belanja mumpung barangnya ada. Rencananya itu di weekend ini ya, hari Sabtu atau hari Minggu, kita mau belanja ke pasar tradisional yang ada di Bandung. Karena aku tuh sudah mulai agak bosen gitu ya sama jenis-jenis ikan yang ada di tukang sayur. Aku pengen beli jenis-jenis ikan yang lain, makanya pas suami ngajakin gitu ke pasar aja sekalian ya, mana tahu nanti bisa jajan juga. Tapi mohon maaf ya, aku nggak bisa janji aku bisa ngevlog atau enggak nanti di pasarnya. Pokoknya ngelihat sikon dulu, kalau misalnya memang bisa di videoin ya aku pasti bakal ngevlog ya di pasarnya. Karena aku juga semangat banget nih, ini kan baru pertama kali ya aku ke pasar tradisional yang ada di Bandung. Jadi ya semoga besok sikonnya mendukung, semoga nggak hujan, dan semoga bisa ada video ya belanja lagi di pasar tradisional. Aku udah nggak sabar ya sebenarnya pengen belanja ke pasar, apalagi mencari jajanan tradisionalnya sih, karena aku suka banget ya sama jajanan tradisional. Jadi ya semoga nanti bisa dapat pengalaman baru lagi ya. Dan BTW ini tuh aku lagi antri untuk beli ayam. Aku minta dipotongin ayamnya sama ibunya ya di ukuran yang agak kecil-kecil supaya nanti muat di kotak bekal pas suami. Terus ini aku beli bawang goreng juga karena udah habis. Oke, belanjaan aku udah kelar. Terus ya langsung aja kita balik ke rumah. PR ibu rumah tangga sudah menanti. Dan mohon maaf kalau suaraku agak serak ya karena Bandung lagi dingin. Kita sarapan pagi dulu ya. Tadi aku tuh cuma makan rotinya beberapa gigit. Jadi ini aku selesaikan dulu sarapannya sambil ngedrakor bentar. Lanjut aku cuci piring karena tempat piring ini harus kita kosongin ya. Aku mau ngebersihin ikan dan ayam yang tadi aku beli di tukang sayur. Sambil ngeberesin perikanan dan ayamnya, aku mau sharing ya. Kemarin itu ada yang komen minta aku cerita alasan kenapa aku resign alias memilih jadi ibu rumah tangga. Sebenarnya aku udah pernah ngebahas masalah ini ya di vlog-vlog sebelumnya, tapi mungkin banyak teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jadi nggak apa-apa lah ya kita cerita lagi. Aku resign itu karena masalah kesehatan. Sebelumnya aku kerja di BUMN di Bank Mandiri kantor pusat Menteng Jakarta. Posisi aku tuh sebagai analis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengajukan pinjaman alias kredit ke bank, nah disitulah tugas aku untuk menilai dan menganalisis kelayakan pengajuan kredit teman-teman. Kalau misalnya disetujuin limitnya berapa, kalau nggak disetujuin alasannya apa. Nah kurang lebih kayak gitulah ya job desknya. Kerja di bank apalagi di kantor pusat itu bisa dibilang tidak ada tanggal merah ya. Jadi hari Sabtu Minggu pun aku tetap kerja. Ya singkat cerita aku tuh kena penyakit autoimun. Kalau dari dokter penyebabnya adalah karena gaya hidup yang tidak sehat. Terus aku nikah ya sama pas suami, hamil. Nah pas kehamilan pertama itu aku sudah ada autoimun ya, riwayat autoimun. Plus aku kecapean kerjaan itu super duper banyak. Aku keguguran. Aku dikuret ya waktu itu. Terus dokter ngasih tahu pokoknya aku
aku tuh harus memilih mau fokus punya anak atau fokus kerja. Karena ada riwayat autoimun, kalau hamil itu bener-bener harus bed rest ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di saat itu aku super stres ya, karena aku tuh di satu sisi pengen banget jadi wanita karir, tapi di sisi lain aku juga pengen menjadi seorang ibu. Aku nanya bener-bener ya ke diri aku gitu, mana yang paling pengen aku lakukan. Dan pada saat itu sih aku jauh lebih kepengen gitu ya menjadi seorang ibu gitu daripada wanita karir. Makanya akhirnya aku memilih untuk resign dan fokus aja untuk program punya anak. Aku program untuk anak itu di rumah sakit Cikini di Jakarta. Kali aja teman-teman mungkin ada yang punya problem yang sama ya, ada autoimun dan kesulitan gitu untuk proses kehamilannya, mungkin bisa ke rumah sakit Cikini karena menurut aku itu rumah sakit yang terbaik lah ya kalau untuk mengurus pasien autoimun. Oke, udah jelas ya alasannya kenapa aku resign gitu dari pekerjaan sebelumnya, dan sekarang aku happy aja sih jadi ibu rumah tangga ya, bisa full ngurus rumah, ngurus anak, dan ngurus pas suami. PTW ini untuk ikan sama ayamnya udah selesai aku beresin semuanya. Lanjut, ini aku mau isi ulang untuk bawang goreng. Sebelumnya ada yang komen itu yang aku taruh di atas nasi pas suami kemiri goreng ya, bukan ya teman-teman, ini bukan kemiri goreng tapi bawang goreng yang aku simpan di toples khusus untuk kemiri. Kenapa kemirinya nggak aku simpan di toples ini? Karena sepengalaman aku kalau kemirinya itu aku masukkan ke toples, kemirinya itu jadi jamuran dan lebih awet gitu ya kalau kemirinya disimpan di kulkas aja. Oleh karena itu si toples kemiri ini aku alihkan fungsi untuk menyimpan bawang goreng. Jadi ini tuh bawang goreng ya, sekali lagi bukan kemiri goreng. Oke, lanjut ya. Ini aku mau sapu-sapu rumah dulu, habis ini aku mau masak. Pokoknya aku usahakan semua pekerjaan itu bisa selesai ya sebelum waktunya jemput kakak Caca lagi di sekolah. Karena aku pengennya kalau kakak Caca udah pulang gitu ya ke rumah, akunya bisa ikut rebahan lah walaupun gak bisa tidur siang. Lagi-lagi aku lupa buat nyapa teman-teman di rumah. Pokoknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal ya semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton videonya sampai akhir, yang udah like, yang udah komen, dan yang udah subscribe juga. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan banyak rezekinya, amin. Kalau teman-teman di rumah punya pertanyaan yang lain, boleh di komen aja ya, kali aja aku bisa jawab. Dan langsung aja kita masak. Hari ini aku mau bikin sayur asem dan mau bikin telur dadar. Ini sayur asem udah paketan ya, aku beli di tukang sayur. Nah hari ini kenapa aku masak menu ini? Karena yang makan cuma aku sendiri. Pas suami itu lagi ada acara di kantor, jadi aku nggak tahu deh dia bakalan makan malam di rumah atau enggak. Kalau seandainya dia makan malam di rumah, ntar sore ya paling aku masakin lagi. Kalau enggak ya udah dia aku suruh beli aja deh, karena cuma dia doang kan yang makan. Kalau untuk kakak Caca udah aman karena ikan gorengnya udah ada, jadi nanti siang dia tinggal makan ikan goreng pakai sayur asem yang aku masak hari ini. BTW Bandung sekarang itu super dingin ya bagi aku yang ada alergi dingin, ditambah lagi nih setiap hari itu pasti hujan, dan aku tuh nggak punya banyak baju hangat ya, karena selama tinggal di Lombok aku tuh lebih banyak beli baju yang adem gitu, karena di Lombok kan panas, jadi aku tuh banyak pilih baju yang tipis-tipis kayak kemeja. Sejak tinggal di Bandung malah sebaliknya ya, udaranya dingin, jadi aku tuh harus punya banyak baju yang menghangatkan. Kayaknya besok-besok kalau aku beli baju cari bahan yang bahan kenit-kenit gitu ya, pokoknya yang bisa menghangatkan badan, karena nih nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam pasti aku tuh bawaannya kedinginan mulu. Dan ya gimana lagi ya, namanya kita sudah tinggal di kota yang memang dingin, jadi nanti bajunya kayaknya harus menyesuaikan juga. Dan pas aku lagi ngisi suara ini di luar lagi hujan ya, jadi mohon maaf gitu kalau misalnya kedengeran suara kresek-kreseknya. Oke, ini telur dadar aku udah jadi ya, alhamdulillah. Seneng banget walaupun menunya hari ini sederhana, tapi bakalan nikmat banget ngabisin nasi. Dan BTW ini masaknya harus dipending ya, karena aku tuh sudah harus jemput kakak Caca di sekolah. Nggak berasa gitu ya waktunya, padahal tadi rasanya baru aja nganterin kakak Caca ke sekolah, sekarang sudah harus jemput lagi. Ini kayaknya masalah semua ibu-ibu ya, pokoknya kalau keluar rumah wajib banget, wajib double check kompornya udah dimatiin atau belum ya, jangan sampai nanti udah pergi
pergi balik lagi. Habis jemput kakak Caca di sekolah, ini aku mampir bentar ya ke Alfa. Aku mau beli pembalut, terus mau beli kopi dan minyak kayu putih. Karena Bandung lagi dingin, habis mandi atau sebelum tidur wajib banget pokoknya selalu pakai minyak kayu putih. Sampai di rumah, ini aku langsung ngecek ya bekal kakak Caca. Nah, alhamdulillah dimakan dan tusukannya juga alhamdulillah utuh ya, didengerin kata-kata maminya tadi. Dan lanjut, ini aku ngidupin kompor lagi karena sayur asemnya belum mateng ya. Jadi kita masak lagi deh si sayurnya. Insya Allah kakak Caca bakal ada acara outbound ya, tapi aku lupa di daerah mana. Aku tuh belum dapat informasi yang lengkap gitu dari pihak gurunya ya. Dan bakal ada outfitnya gitu, dan aku belum nyiapin sama sekali bajunya. Jadi ya nanti kayaknya weekend aku bakal cari baju. Terus ini aku sambil nemenin kakak Caca ngabisin buahnya. Kakak Caca mau tidur siang dulu ya, jadi nanti dia makan siangnya setelah bangun tidur. Oke, ini sayur asam aku juga udah mateng ya. Happy banget, alhamdulillah. Masakan aku untuk makan siang dan makan malam aku sendiri hari ini udah selesai. Ada sayur asam dan telur dadar, terus aku tambahin sambal ya. Kebetulan di kulkas itu aku udah punya stok sambal bawang. Ini masih beku, tapi nanti kalau sudah ditaruh di atas nasi putih anget, dia bakal meleleh sendiri ya, nggak perlu dipanasin. Biar makin nikmat, ini aku tambahin lencak dan kerupuk ya. Ini aja kegiatan aku hari ini. Makasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.